Assalamualaikum. Assalamualaikum. Darmin, tuh kan, bener kata gue, tuh perempuan gak bener. Udah, masuk ya. Ini bisa jadi berita heboh satu kampung. Liatin lo ya Bu Hajah. Udah. Pak, bukan benar dugaan saya. Bu Siska itu bukan perempuan baik-baik. Lihat deh, dia masukin laki-laki loh sekarang di rumahnya. Masa sih, Bu? Masa. Ih, Bapak tuh nggak pernah percaya sih kalau aku ngomong. Bapak itu kepala RT. Kalau ada apa-apa gimana? Bapak juga kan yang malu. Nggak mau kan RT kita terkenal sama RT mesum. Aduh, bisa 40 hari 40 malam RT kita jadi sial. Tahu nggak, Pak? Ya udah, nanti Bapak urus. Bapak mau ke kelurahan dulu. Ada undangan dari Pak Lurah. Pak, tunggu dulu, bukan kursi itu dulu. Bapak! Dia selalu kayak begitu. Ini nggak bisa dibiarin. Gua harus bertindak cepat. Gua ajak semua warga untuk gerbak tuh perempuan. Maafkan aku, Bi. Ampuni aku karena telah menghilangkan nyawa keponakan Bibi. Aku menyesal. Sungguh aku menyesal perbuatan itu, Bi. Sudahlah, Tarmin. Kami semua sudah memaafkan kamu. Kamu kan juga tidak sengaja. Dan kamu sudah membayar perbuatan kamu di penjara. Kapan kamu keluar dari penjara? 2 hari yang lalu, Bi. Tadi saya sempat ke rumah yang lama. Ternyata rumah itu sudah ditempatin sama Fikri. Terus dia bilang, Andi katanya sudah dibawa Siska pindah kemari, Bi. Makanya saya datang kemari, Bi. Supaya ketemu Andi, Bi. Saya kangen sama Andi. Andi sudah meninggal 2 hari yang lalu. Mungkin Fikri dapat kabar itu setelah kamu pulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Andi. Bener, Bu. Gue ini lihat dengan mata kepala sendiri. Sekarang juga mendingan kita kumpulin semua warga, datang ke rumahnya terus kita langsung gerebak. Cepetan, nanti takut keburu orang itu pergi. Yuk, cepetan. Yuk, cepetan yuk. Saya nggak pernah bisa jadi bapak yang baik buat dia. Dan sekarang dia telah pergi meninggalkan saya. Dan saya belum sempat meminta maaf sama dia. Bagaimana saya bisa melanjutkan hidup saya, Bi? Dosa saya sudah tidak bisa diampuni lagi. Semua manusia pernah berbuat dosa. Dan tidak ada perbuatan yang tidak bisa diampunkan kecuali mempersekutukan Allah. Tarmin, kalau kamu sudah menyesal, Andi pasti sudah memaafkan kamu. Sudahlah, Tarmin. Ikhlaskan kepergian Andi.
bikin malu aja, bikin kotor kampung kita aja. Ayo tarik Pak, udah deh Pak, udah Pak, sudah Pak. Pak. Mana kamu ya? Ayo ke bawah. Ayo. Apaan ini? Hah? Kami salah apa? Heh, masih bilang lagi salah apa? Udah jelas-jelas kalian berdua ketangkep basah, abis berdua senonoh kan? Masih nggak ngaku lagi. Kalian ini salah paham. Kami nggak melakukan apa-apa, Bu. Udah deh jangan bacot Kalian mau bawa kami kemana? Ah? Dengar ya, kalian berdua ini akan kita bawa ke kantor polisi dengan tuduhan perzinahan, jelas? Ya kan? Udah bawa. Tarik, jangan. Lepasin bibi saya. Hah? Nggak salah, Pak. Sejak kapan jadi bibi kamu dia, hah? Iya. Ini tuh bibi saya. Kalian semua tuh udah salah paham. Kami tuh tidak melakukan apa-apa. Aduh, udah deh. Kebiasaannya kalau orang udah ketangkep basah, banyak aja alasannya. Udah semuanya dengerin mereka berdua. Bohong semuanya. Sumpah demi Tuhan. Ini bibi saya. Alah udah. Kita semua gak usah ketipu sama omongan mereka berdua. Kita tetap seret mereka ke kantor polisi sekarang juga. Apaan lagi nih? Hah? Woi, ada apa ini? Lepasin. Bu, kenapa, Bu? Fikri, Sejak kapan lu jadi anaknya dia? Dia kan janda, hah? Ngarang cerita aja lu. Iya, ini ibu saya. Dan ini sepupu saya. Mau kalian bawa kemana? Ibu dan sepupu saya. Kita semua mau bawa mereka berdua ke kantor polisi karena sudah melakukan perzinahan. Jelas. Gak mungkin. Dia ini benar-benar ibu saya. Gak mungkin gimana dong, jelas-jelas tadi. Ini siapa kamu? Ini sepupu saya. maaf, kami nggak tahu kalau kejadiannya tuh seperti ini, ya. Maafin ya. Iya, saya juga nggak tahu. Kalian semua jangan kabur dong. Mereka berdua tuh bohong, tahu gak sih? Urusan belum selesai. Urusan apa lagi? Urusan ibu saya dengan sepupu saya. Iya, urusan untuk menyeret mereka berdua ke kantor polisi. Karena mereka berdua sudah melakukan perzinahan. Jelas? Ibu jangan sembarang bicara ya. Ibu saya ini orang baik-baik. Ibu saya tidak akan melakukan perbuatan yang tidak-tidak dengan sepupu saya. Ibu mau saya laporkan ke polisi atas pencemaran nama baik. Kamu yang akan saya laporkan ke polisi. Karena kamu sudah berbicara bohong. Sejak kapan janda ini punya anak? Suami aja nggak ada kok. Anak ketemu gede kali. Apa anak asuh atau anak-anakan? Masya Allah, Bu. Bu, saat ini saya memang tidak bersuami, Bu. Suami saya meninggal 2 tahun yang lalu. Dan ini Fikri, anak kami satu-satunya, Bu. Ini Tarmin, bapaknya Andi. Anak yang selama ini diurus sama Siska, Bu. Oh, ini toh pembunuh itu. Mendingan gue pergi, ntar gue dibunuh pula sama dia. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Nak. Bodoh banget sih kita mau aja dipengaruhi Bu Rena untuk melabrak orang itu. Harusnya tuh ya kita selidikin dulu. Untung aja kita nggak dilaporin polisi karena bikin gaduh di rumah Bu Siska. Iya, makanya lain kali kita harus lebih hati-hati. Kalian bertiga keterlaluan ya. Main pergi begitu aja. Pada nggak punya kependirian sama sekali. Kenapa sih harus percaya omongan mereka? Belum tentu mereka benar, tahu nggak sih? Terus kenapa? Bu Rena mau kita semua ngikutin kata-kata Bu Rena untuk mengusir orang itu dari kampus ini. Bu Darmi, kamu tahu keponakannya Bu Haja itu ternyata bapaknya si Andi yang mati itu, dan dia seorang pembunuh. Mau kalau dia berkeliaran terus di sini, terus satu persatu warga di sini dibunuh. Bu Rena nggak usah kompor-komporin kita ya. Kita nggak akan kesana lagi, nggak akan. Iya,
Saya juga malu dan nyesal karena dengar omongan Bu Rena yang belum tentu kebenarannya. Kok jadi saya sih yang dikeselin? Kalian terus makasih sama saya. Saya tuh niat baik, tahu nggak sih? Mulai sekarang kami tidak mau ikut-ikutan dengan Bu Rena untuk mengusir warga siapapun juga itu. Malahan kami mau datang ke rumah Bu Ustadz dan keluarganya untuk meminta maaf. Karena kami semua udah lancang, ngegerebek. Padahal Bu Ustadz itu tidak bersalah apa-apa. Bu Darmi lupa ya? Saya ini kan istrinya Pak RT yang semua omongannya harus diturutin dong. Bu, jabatan RT itu bisa dicopot kapan saja kalau warga mau. Apalagi ibu tuh cuma sekedar istri RT. Dan kami semua tidak punya kewajiban untuk menuruti apa kata-kata ibu. Apalagi kalau kata-kata itu salah. Bu Darmi berani sama saya ya? Dan sangat terima kasih. Selama ini saya tuh udah nutupin kamu. Kamu tuh sebagai istri Siri yang gak jelas, tahu? Bu Darmi? Bu Darmi si Siri? Kalian nggak tahu ya dia siapa? Dia tuh nggak ada status, bukan istri pertama, istri kedua, ya istri simpenan lah apalagi kalau gitu. Bu Rena senang banget sih buka aib orang. Belum aja ya, Tuhan kasih azab ke Bu Rena, baru tau rasa. Iya Bu Rena, apa Bu Rena gak takut azab yang nantinya akan dipermalukan? Kalian semua bener-bener ya, so jaim, so suci. Pusing saya sama kalian. Udah,